menjelaskan ilmu yang termasuk fardu ain. Menjelaskan ilmu yang termasuk fardu ain. Jadi boleh kita mencari ilmu berapa saja, tapi jangan ditinggalkan ilmu yang merupakan fardu ain. Jangan ditinggalkan ilmu fardu ain demi ilmu yang tidak ada gunanya. Belum ngerti urusan sholat, kursus bahasa Inggris didahulukannya. Padahal kalau sudah bahasa Inggris hidup di gaprang, akan bicara sama siapa? Enggak ada gunanya toh belajar bahasa Mandarin. Kumpulannya dengan orang-orang gaprang ini kok akan belajar bahasa Mandarin. Bapak-bapak kan pesawat ditanya juga nggak ngerti sama sekali ya. Saya saja juga nggak ngerti. Nah, kita dahulukan ilmu-ilmu sing fardu ain. Apa ilmu yang fardu ain? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bukti dari fardu ain ini ilmu yang didhawuhna oleh Kanjeng Nabi bahwa mencari ilmu adalah sangat wajib, sangat fardu terhadap orang Islam. Dalam sebagian riwayat ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Kanjeng Nabi mengatakan berusahalah mencari ilmu walaupun harus pergi ke negeri Cina. Entah tidak ada syarah yang jelas yang menjelaskan rahasia kenapa kok Rasulullah mengatakan harus pergi ke negeri Cina. Karena tidak ada tafsiran yang jelas, akhirnya para mufassir berbeda-beda penafsiran dengan sesuai analisanya macam-macam. Buat umum saja, diantaranya pergilah ke Cina, padahal Cina itu negara banyak kafirnya PKI. Nah ini berarti belajarlah ilmu agama walaupun kepada orang non-Islam misalnya. Termasuk mungkin tempatnya aku Cina itu jauh, berarti sejauh apapun kita harus kita lalui demi mendapatkan ilmu diantaranya. Atau karena Cina itu daerah yang Islamnya sangat tua pada waktu dulu ya mungkin. Itu macam-macam. Waqtalafan nas fil ilmi ladzi wa fardu ain ala kulli muslimin. Memang semua sepakat harus mendahulukan ilmu fardu ain. Cuman ilmu yang fardu ain itu yang mana? Yang apa ilmu ain fardu ain itu? Fardu ain itu yang mana? Ternyata para ulama telah berbeda pendapat di dalam mensikapi, dalam menentukan ilmu yang merupakan fardu ain. Fatafarraqu fihi aktsara min isrina firqatan. Sampai perselisihan pendapat ulama ini menjadi lebih dari 20 golongan. Dari 20 pendapat ulama yang mengatakan ilmu fardu ain. Wala nutilu binaqlin tafsil walakin hasiluhu anna kulla fariqin nazala wujub alal ilmi alladzi wa bijadati. Kata Imam Ghazali, saya tidak akan memperuncing, tidak akan memperlebar bahasan, tidak akan memperpanjang bahasan tentang perbedaan pendapat ulama tentang ilmu yang fardu ain. Hanya kesimpulannya saja semua golongan dari 20 itu masing-masing
mendudukkan ilmu fardu ain adalah ilmu yang ia mampu, ia hadapi, yang ia geluti, yang ia skilli. Skill itu yang skill yang dia mampu. Di antara ini, jadi dia mengatakan semuanya golongan mendudukkan wajib pada ilmu yang ia hadapi, pada ilmu yang ia pelajari, pada ilmu yang ia dapatkan. Itu dia akan wajib. Di antara ini, faqalal mutakallimun wa ilmul kalam. Orang yang ahli ilmu kalam, ilmu logika mengatakan ilmu yang harus didahulukan adalah ilmu kalam. Karena dengan wayu'lamu bihi dzatullah subhanahu wa sifatuh. Karena dengan ilmu kalam kita akan mengenal kepada Allah, mengenal pada zatnya Allah. Mulane sebutkan wa wajibun syar'an alal mukallafi ma'rifatullahi alim ma'rifi. Kemudian wa qala fuqaha wa ilmul fikih. Menurut pengarang alim fikih, para ahli fikih, ilmu yang harus dikedepankan adalah ilmu fikih. Kenapa? Ilbihi tu'raful ibadah wal halalu wal haramu wa ma yahrumu minal muamalat wa ma yahilu. Karena dengan ilmu fikih kita akan mengetahui tata cara ibadah. Bagaimana mungkin kita ibadah kalau tidak mengerti tata cara? Dengan ilmu fikih kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu fikih kita akan mengetahui tata cara berinteraksi, tata cara bersosial, mana sosial yang dihalalkan, mana sosial yang diharamkan. Wa ana bima yahtaju ilaihil ahad dunal baqa'i an-nadira. Yang dikehendaki ilmu fikih yang hukumnya wajib ain adalah ma yahtaju ilaihil ahad, ilmu yang diwajib butuhkan semua individu. Tata cara sholat, tata cara wudu, semua individu butuh. Tata cara puasa, ini semua yang individu yang dihalalkan tak boleh kucing, yang diharamkan halal makanan yang halal, makanan yang haram. Dunal maqa'i an-nadira, bukan masalah-masalah yang langka-langka, termasuk masalah yang langka-langka itu contohnya bagaimana kalau ada orang farjinya sak lawang. Kemudian ada orang masuk pada farji itu batal nggak wudunya. Itu masalah longko-longko, bisa dipelajari yang semacam itu. Bagaimana kalau ada orang mati kemudian hidup lagi, apakah istrinya masih menjadi istrinya? Itu masalah-masalah yang langka, bahkan belum pernah terjadi. Kalau seperti itu bukan fardu ain. Bagaimana cara aku menangani orang yang korupsi lari ke luar negeri? Jadi, tapi juga ada yang wajib mengetahui yang semacam ini bukan fardu ain. Bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Wa qala mufassirun wal muhaddisun wa ilmul kitab was sunnah. Menurut ahli tafsir, menurut ahli hadis, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu Al-Quran. Kalau hadis dia ilmu hadis. Kenapa? Karena dengan Quran hadis ini bisa ya tawassalu ilal ulumi kulliyah, semuanya ilmu semuanya ini sumbernya dari Quran hadis. Maka kita dengan mempelajari Quran hadis akan bisa mendapatkan ilmu keseluruhan. Oleh karenanya harus kita pelajari Quran hadis. Ini versi itu. Wa qala mutasawwifa al-murad bihi hadzal ilmu, menurut ahli tasawuf
Ilmu yang fardu ain itu ya ilmu tasawuf, karena ilmu yang untuk membersihkan hati, menjauhkan daripada wajib halal larangan hati dan bersifatan dengan sifat-sifat yang wajib bagi hati menurut ahli tasawuf. Lah apa ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf sendiri itu ya berbeda-beda di dalam menafsirinya. Faqala ba'du wa ilmul abdi bihalihi wa maqamihi min Allah azza wa jalla. Sebagian ulama mengatakan ilmu tasawuf adalah suatu ilmu untuk mengenalkan diri, untuk mengetahui pada kondisinya dia, mengetahui tentang makomnya dia di hadapan Allah, di mana makomku di hadapan Allah, di mana derajatku di hadapan Allah, di mana tingkatanku di hadapan Allah. Itu satu. Wa qala ba'duhum huwal ilmu bil ikhlas wa fatin nufus wa tamyizi lumatil mulki maliki minal lumati syaitan, yang disebut dengan ilmu tasawuf yaitu ilmu keikhlasan atau ilmu untuk mengetahui penyakit-penyakit nafsu, ilmu yang membedakan antara bisikan malaikat dengan bisikan setan. Sebenarnya saya melakukan ini karena perintah setan apa perintah malaikat. Itu ilmu tasawuf. Wa qala batu wa ilmu batin. Menurut sebagian ulama yang dikehendaki dengan ilmu tasawuf adalah ilmu batin. Ilmu batin itu adalah faridatun ala ahli. Ilmu batin itu adalah wajib bagi orang yang istiqomah disebut dengan ilmu batin. Wa dzalika yajibu ala aqwamin makhsusin hum ahlu zalik. Yang jelas ilmu tasawuf, ilmu batin itu diwajibkan hanya terhadap golongan-golongan tertentu, yaitu dari golongan ahli hati. Bukan semua orang awam dituntut untuk bertasawuf, tidak mampu. Makanya dalam hadis dikatakan ta'allamu al-yakin, belajarlah yakin. Artinya ta'allamu ilmal yakin, belajarlah ilmu yakin. Padahal ilmu yakin tidak akan pernah ada illa indal mukinin, kecuali bagi orang-orang yang sudah punya keyakinan. Berarti akmalul mukinin, al-mukinin itu adalah orang yang tertentu, yaitu orang-orang yang makrifat kepada Allah. Manusia tidak akan pernah bisa ditekan semuanya sama. Wasarafu al-lafdha an umumihi. Nah, semua ulama-ulama mengartikan ilmu yang wajib yang asalnya di dalam hadis itu umum, tidak ditaksis dengan ilmu ini dengan ilmu ini, karena hanya mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tapi golongan tadi itu menginterpretasikan, memaknai hadis asalnya umum diartikan kepada yang khusus. Apa yang khusus? Yaitu katanya ahli fikih ya beliau fikih itu, katanya ahli tauhid ya ahli tauhid itu, katanya ahli tasawuf ya tasawuf itu, katanya ahli Quran ya Quran itu, katanya ahli hadis ya hadis itu, dan lain sebagainya. Makanya ahli syaraf nahwu pun juga berebut. Kalau ahli nahwu mengatakan nahu aula awalan ayuk lama idil kalamu tunahu layu baba, ilmu yang harus diketahui ilmu nahwu, dikarenakan tanpa nahwu kalam tidak akan dipahami kan. Tapi ahli syaraf juga gak kalah pentingnya. Ilam anna syarfa ulum wa nahwa abuha. Ilmu syaraf itu ibunya ilmu nahwu itu ayahnya. Fa'alaikan tuqaddimal umma 'alal ab, kamu harus mendahulukan ilmu ibu daripada ayah, harus mendahulukan ilmu syaraf daripada ilmu nahwu.
Di anal jannah tahta jamil umat, karena surga di bawah telapak kaki ibu. Semuanya punya argumentasi sendiri-sendiri. Wa qala Abu Thalib al-Makki wa ilmu bima yatadammanul hadis alladzi fihi mabadul Islam. Menurut Abu Thalib al-Makki, gurunya Imam Ghazali, bahwa ilmu yang fardu ain itu ilmu yang terkandung di dalam hadis, yaitu bunyal Islam ala khamsin. Ilmu yang terkandung di dalam hadis yang menjadi dasarnya, yang menjadi pondasinya Islam. Apa ilmu yang terkandung di dalam hadis yang menjadi dasarnya Islam? Wa wa qalu sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Yaitu hadis niku, Islam didirikan pada 6 tiang, 6 pondasi. Pondasi atau tiang atau pandemen. Apa saja? Pertama, syahadatu alla ilaha illallah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul bait, man istata ila sabila, dan sampai hadis. Itulah ilmu yang wajib fardu ain. Kenapa Abu Thalib al-Makki mengartikan ilmu fardu ain adalah ilmu yang terkandung di dalam hadis yang menjadi dasarnya Islam? Li'annal wajibah hadhil khamsu, karena yang diwajibkan kepada orang Islam itu hanya 5 hal itu, yaitu syahadat, sholat, poso, zakat. Pergi haji bagi yang dikasih modal untuk pergi, yang tidak dikasih modal jangan iri, tetap di rumah. Nah, jadi serasa pergi itu ya. Fayajibu ali ilmu bi kaifiyatil amal fiha. Karenanya ilmu yang wajib diketahui, ilmu-ilmu yang untuk mengamalkan 5 hal tersebut, termasuk caranya mengamalkan dalam 5 hal. Wa bi kaifiyatil wujub, dan ilmu yang digunakan untuk mengetahui tentang caranya wajib. Nah, ini di antara nih. Berarti yajibu al-ilmu bi kaifiyatil amal biha wa bi kaifiyatil wujub. Pertama, kita harus tahu bagaimana cara mengamalkannya dan bagaimana cara itu bisa menjadi wajib. Kok bisa jadi wajib itu bagaimana? Yang diwajibkan itu siapa? Zakat bisa menjadi wajib itu yang bagaimana caranya? Kok bisa menjadi wajib? Tidak apa semuanya orang itu wajib. Dan itu yang harus diketahui. Waladhi yang bagi ayak to'abihi al-muhassilah wala yastariba bihi ma sanad guru wa anal ilmu kama qaddamnahu fi khutbatil kalam yang rasilmu ila ilmi muamalatin wa ilmi mukasafatin. Yang perlu pasti untuk dihasilkan dan tidak ragu lagi. Jadi waladhi yang bagi ayyub to'abil maksol, yang menjadi, yang harus pasti kita hasilkan, walayas tariba, dan tidak perlu mamang di dalam masalah hal yang kita dapatkan, kita hasilkan, yaitu yang akan dituturkan oleh Imam Ghazali di dalam awal bab. Apa? Ilmu itu ada 2. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Di dalam mukadimah kemarin dikatakan ilmu itu ada 2, ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Yang dipelajari di dalam kitab Ihya ini ilmu muamalah, bukan ilmu mukasyafah. Karena ilmu mukasyafah tidak bisa dibatasi dan urusan dalam. Kanjeng Nabi saja tidak pernah menjelaskan dengan secara tegas, tapi hanya dengan isyarat-isyarat saja. Dan nggak bisa kita akan mengetahui ilmu batin, nggak bisa. Ini ilmu mukasyafah, karena mukasyafah itu murni dari sana.
Tapi yang jelas harus kita pelajari bahwa ilmu itu ada dua, ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Walaisal murabiatal ilmi illa ilmu muamalah, yang dikehendaki ilmu wajib adalah ilmu muamalah, bukan ilmu mukasyafah. Kalau mukasyafah itu urusannya Allah Ta'ala. Wal muamalatu allati kullifal abdu al-aqilu al-balighu al-amalu biha al-amala biha salah satu. Nah ini ketemu. Sedangkan ilmu muamalah yang ditekankan Allah terhadap manusia, terhadap orang akil balik, terhadap orang mukallaf hanya 3. Kesimpulannya ilmu yang harus kita pelajari hanya 3 macam ini. Apa? I'tiqadun, ilmu akidah i'tiqad. Kedua wa fi'lun, ilmu yang harus kita lakukan. Apa saja perbuatan yang harus kita lakukan. Ketika watarkun, ilmu larangan. Singkat. Apa ilmu yang wajib kita laksanakan? Hanya 3. Yang harus kita pelajari 3. 1, apa yang harus kita wajib kita itikadkan. 1. Kedua, mengenal apa saja yang harus kita lakukan. Ketiga, apa saja yang harus kita tinggalkan. Nah ini kita ilmu itu gak banyak-banyak, 3 itu saja. Nah nanti yang wajib dilaksanakan, yang harus dilaksanakan itu nanti dilaksanakan, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang ditinggalkan ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Itu pun kita wabeh yang pelajariannya itu saja. Karenanya faidza balagha rajulu al-aqilu bil ihtilam awis jinni daqwatan harin masalan ilaihi fa awwal wajibin alaita al-umu kalimatai syahadah. Makanya bagi orang yang, karena yang diwajibkan itu 3 macam, bagi orang yang akal, bagi orang yang laki-laki yang akal, yang punya akal, yang balik, baik balik disebabkan mimpi atau disebabkan disebabkan usia. Ketika mulai masuk siang, pagi-pagi, hidup mulai pagi hari, dia balik. Maka kewajiban pertama kali adalah tentang 2 kalimat syahadah, mengenai memahami maknanya 2 kalimat syahadah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak wajib dibuka maknanya pada dirinya, pokok yang penting cukup dengan taklid, gak harus dengan mengenal pun. Gitu. Kalau dari sini tuh istilahnya mandek di tengah-tengah. Kalau diteruskan sampai komahnya masih panjang, sampean nanti terlalu lama yang ngesulok. Yes, anu saja, itu namanya biar dari sini ya sudah komah, bisa dipahami walaupun belum sampai pada akhir bab itu saja. Mungkin bisa disingkat. Besok kita tinggal mengetahui bahwa ilmu yang harus diketahui, ilmu yang wajib ada 3. 1 i'tiqad, kedua apa yang harus kita kerjakan, ketiga apa yang harus kita tinggalkan. Hanya itu saja. Makanya satu orang dengan orang lain berbeda kewajibannya. Orang yang punya kewajiban zakat, orang yang kaya wajib belajar ilmu zakat. Bagi orang melarat tidak wajib. Orang yang wajib berangkat haji berarti kewajiban untuk belajar ilmunya haji. Orang melarat tidak tahu. Termasuk orang yang punya telinga wajib mengetahui apa yang diharamkan didengarkan. Orang budek gak usah belajar maksiatul ain, maksiatul kuping. Orang yang bisa melihat harus tahu apa yang diperintahkan dilihat, apa yang dilarang dilihat. Orang tunanetra tidak usah belajar ilmu yang diharamkan bagi melihat. Itu
terserah niku jadi antara satu orang dengan orang yang lain tidak sama. Tapi yang terpenting pokoknya tiga hal yang harus diitikadkan, hal yang harus dikerjakan, hal yang harus ditinggalkan. Isinya takwa ini putok. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunat. Larangan itu ada yang haram, ada yang makruh. Dikembangkan semua kitab isinya semuanya hanya itu saja. Ya, kalau ada